Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang tak kalah viral dan trending topik belakangan ini ada kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan Ichel terhadap Andres. Seperti apa informasi terbarunya? Langsung saja, ini dia. Besti, kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan Frisilda Prilia alias Ichel ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu memasuki babak baru. Didampingi kuasa hukum yang baru, Ichel mengaku telah menempuh jalan damai. Namun sayang, menurut Ichel, jalan damai yang ditempuh hanya menguntungkan pihak Andres. Bahkan ia dengan belak-belakan mengaku ada kejanggalan yang ia temukan saat proses mediasi atau damai. Di antaranya, kejanggalan yang nyata menurut Ichel terkait dokumen hasil pertemuan nih Besti. Bukan soal kesepakatan damai yang sah, melainkan dokumen tersebut justru hanya berupa notulen yang ditulis tangan oleh mantan pengacaranya, Santo. Mirisnya, Ichel mengaku poin-poin dalam notulen itu dibuat tanpa persetujuannya. Bahkan ditulis saat dirinya berada di toilet nih Besti. Salah satu poin yang dipermasalahkan Ichel muncul nominal uang sebesar 3 juta rupiah. Padahal Ichel menegaskan ia tak pernah meminta sejumlah uang kepada kekasihnya itu, melainkan pure tanggung jawab penuh untuk masa depan puteranya, Farabi. Inikah yang dimaksud Andres sebagai itikat baik dan tanggung jawab sebagai pria sekaligus seorang ayah? Jadi Pak Santo mengambil langkah atau kewenangan sendiri. Katanya notulen ini sudah dalam kewenangan dia. Jadi makanya Ichel tanda tangan di sini itu karena percaya penuh kepada Pak Santo. Ichel dari awal nggak pernah minta nominal. Ichel cuma minta pertanggungjawabannya Andres sebagai ayah itu untuk pendidikan, untuk kesehatan, bahkan seluruh penghidupan Farabi sampai dia besar nanti. Dan yang saya minta juga hadirnya Andres gitu ya sebagai selaku ayah dari Farabi yang memang hadir secara konsisten, bukan di saat ketika Andres mau dia hadir gitu. Kalau misalkan dia kemauannya tidak dituruti, dia bisa menghilang begitu aja. Tak hanya soal dokumen, Ichel juga dibuat geram dengan klaim tanggung jawab dari pihak Andres. Modal 900.000, Ichel menyebut bahwa mantan kekasihnya itu mengumbar ke publik jika ia telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai ayah. Tak ingin klaim tersebut jadi bola panas yang menyerang sepihak kepadanya, Ichel pun dengan tegas mengembalikan uang tersebut. Ichel merasa tanggung jawab seorang ayah tidak bisa diukur dengan uang belanja sekali saja. Apalagi selama ini yang berjuang dari masa kehamilan hingga melahirkan sang buah hati, dilewati sendiri oleh Ichel. Kejanggalan yang kedua adalah ketika setelah pertemuan itu, Andres sempat tanya kebutuhan Farabi yang habis. Entah susu, pampers gitu ya. Saya sempat bilang, iya nanti sekalian jalan pulang gitu saya cari. Dia bilang jangan, aku aja. Terus ya udah akhirnya saya melipir ke minimarket beli ini. Habis sekitar 914.400. Dia gantilah 915.000. Tanpa dia menanyakan nomor rekening saya atau apa, dia langsung transfer sendiri. Yang jadi kejanggalannya adalah berarti selama ini dia masih menyimpan nomor rekening saya. Kenapa pada saat saya masih hamil, pada saat kita tidak berkomunikasi, kok nggak ada sih sedikit pun gitu tanggung jawab ya. secara Jangan materi. nanya deh ya kalau misalkan tiba-tiba transfer kayak atau apa kan bisa ya. Cuman ini nggak ada inisiatif sama sekali. Waktu pas pertemuan Ichel tanyakan itu, dia cuman bilangnya, iya mau kirim kemana. Pada buktinya, pada kenyataannya dia punya nomor rekening saya. Di sisi lain, hubungan keduanya kian memanas setelah Andres dikabarkan berencana melaporkan Ichel terkait Undang-Undang ITE atas konten-konten yang diunggahnya. Menanggapi hal itu, Ichel mengaku siap kooperatif demi memperjuangkan hak anaknya. Ichel juga mengingatkan Andres agar berhenti bersikap manipulatif dan fokus menjadi figur ayah yang konsisten bagi Farabi. Dan yang saya dengar
Andres juga ingin melaporkan saya terkait ITE terhadap konten-konten saya. Silahkan aja, saya akan kooperatif dan juga saya rela kalau misalkan harus dipenjara apabila itu memenuhi tanggung jawab anak saya, hak-hak dia sebagai anak, bahkan saya rela mati untuk dia. Untuk Andres, kamu adalah seorang public figure yang mana orang-orang akan melihat atau mencontoh kamu. Saya harap jangan ada manipulatif lagi atau playing victim lagi. Saya selama ini tidak pernah menjelekkan kamu. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami selama ini. Kalau itu membuat ceritanya menjadi jelek atau memframing kamu menjadi jelek, saya rasa salahkan sifat dan perlakuan kamu, bukan cerita saya. Saya juga nggak ada berkewajiban untuk menjaga citra seseorang karena perlakuannya sendiri. Dan mungkin nggak usah bawa-bawa Allah ya, karena saya rasa perbuatan kita pun tidak disukai Allah gitu. Dan dimohon kepada seluruh teman-teman atau netizen yang melihat dan menonton ini, saya harap juga untuk tidak membuli beliau, karena bagaimanapun Andres adalah ayah dari anak saya. Kesedihan Ical memuncak saat ia mengenang perjuangannya melahirkan Farabi hingga sempat koma dan harus belajar berjalan pasca operasi sesar tanpa pendampingan dari Andres. Baginya, citra publik yang dijaga Andres tidak sebanding dengan perjuangan hidup mati yang telah ia lalui sebagai seorang ibu nih Besti. Dari awal yang berjuang mati-matian tuh siapa sih kalau bukan saya? Yang anak sakit yang ada siapa? Dia makan, dia udah mulai makan. Makannya siapa yang ini? Mandinya sama siapa? Gitu loh. Kenapa sih maksudnya menyepelekan sekali gitu? Ical nggak minta dilihat deh perjuangan Ical kemarin melahirkan sampai hampir mati, hampir meninggal gitu, maksudnya sempat koma setelah melahirkan. Emang dia ngerti? Enggak. Dia tahu nggak rasanya bagaimana orang baru 6 jam melahirkan sesar, bagaimana dia harus belajar jalan sambil menyusui anaknya. Dia ngerti nggak ke arah situ gitu? Enggak. Yang dia mau cuman tolong image gue dibalikin gitu. Akankah perseteruan ini semakin memanas dan menjadi drama panjang? Atau akankah Andres muncul kembali ke publik untuk memberikan klarifikasi? Kabar selanjutnya ada Fang Fang yang akhirnya resmi melaporkan keluarga Vicky Prasetyo ke polisi atas dugaan penghinaan di media sosial. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, perseteruan Fang Fang dengan suaminya Vicky Prasetyo memasuki babak baru. Bersama kuasa hukumnya, Fang Fang resmi melaporkan dua adik Vicky Prasetyo ke pihak berwajib atas dugaan penghinaan melalui media sosial. Untuk hari ini yang dilaporkan itu pasal penghinaan. Yang kita laporkan anggota keluarga dari VP. Ya. Silakan Ros. Jadi hari ini yang kita laporkan bukan si VP-nya, tapi keluarganya ya yang melakukan penghinaan melalui Instagramnya. Nah, ke Bang Vino ada satu postingan di IG itu sudah kita laporkan di pasal 433 KUH terbaru ya. Itu ancaman pidananya 1 tahun 6 bulan. Dan kerugiannya sekitar 10 juta rupiah. Oke. Itu masuknya di kategori 2 ya. Terlapornya berapa orang? Ada 2. Boleh sebut inisial mungkin? Inisialnya ada NB dan PP. BP dan NB. BP dan ND. kedua-duanya adik dari VP. Adik dari PP. Bukan melaporkan sang suami, kali ini Fang Fang menyasar pada adik Vicky inisial NB dan BPP. Laporan ini dilayangkan terkait pelanggaran pasal 433 KUHP mengenai penghinaan dengan ancaman pidana 1 tahun 6 bulan.
Pihak Fang Fang menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan karena menilai keluarga Vicky Prasetyo seolah kebal hukum dan tidak menunjukkan itikat baik untuk meminta maaf. Saya rasa mediasi hanya dilakukan di meja hijau ya. Saya rasa ya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa proses hukum tetap harus dijalankan. Apakah terlepas itu nanti berdamai di persidangan atau tidak, saya ingin proses hukum tetap berjalan. Karena jujur dari apa yang saya analisa, keluarga ini selalu bertindak seperti seolah-olah mereka kebal hukum. Bahkan sampai hari ini, walaupun pihak VP tahu istrinya telah mengalami penghinaan, dari pihak VP pun tidak ada permintaan maaf. Bahkan tidak ada klarifikasi membela istrinya soal itu. Ya, keluarga ini tidak ada satupun yang minta maaf. Dan sangat-sangat trouble. Kenapa saya bilang trouble? Kemarin ibunya bermasalah dengan siapa? Kalina. Nah, sekarang PP-nya seperti ini, ya sudahlah. Adiknya pun juga sekarang ikut-ikutan. Ini bagaimana ini? Sekeluarga begini semua? Apakah mereka merasa dirinya kebal hukum? Ya bisa sewenang-wenang. Fang Fang mengaku kecewa karena Vicky Prasetyo sebagai suami justru melakukan pembiaran saat dirinya mendapat intimidasi dan penghinaan dari pihak keluarga. Kalau dari VP-nya sendiri sih selama ini baik ya. Ya. Kalau dari VP-nya sendiri untuk hal intimidasi seperti ini sih dia baik. Jadi kalau dari intimidasi sendiri sih memang bukan dari VP-nya sih. Lebih dari keluarganya. Lebih dari seseorang yang kami duga adiknya. Tapi kok yang lucunya VP ini melakukan pembiaran. Kok istrinya dihina, istrinya diintimidasi, VP kok seolah-olah acuh tak acuh, seolah-olah acuh dan tidak peduli. Terlepas dari permasalahan tersebut, Fang Fang juga buka suara terkait status pernikahannya dengan Vicky Prasetyo nih Besti. Menurut Fang Fang, sampai saat ini ia masih berstatus sebagai istri siri Vicky Prasetyo. Karena hingga saat ini belum ada kata talak terucap dari sang gladiator. Kalau dibilang statusnya gimana saya juga nggak tahu ya, karena kan pernikahan saya pernikahan siri. Jadi untuk statusnya bagaimana, untuk acaranya bagaimana, saya juga masih istrinya atau gimana, harusnya sih masih ya. Karena kalau suami istri itu kan harus ditalak ya, dan itu kan belum ada ya. Lantas bagaimana dengan nafkah? Apakah sampai saat ini kewajiban dan tanggung jawab itu dijalankan Vicky dengan baik? Terakhir saya diberi nafkah itu yang 500.000 itu, yang dulu itu, yang hari apa itu ya, sebelum lahiran itu ya. Kalau buat makan ditransfer, kalau buat lahiran, rumah sakit didiemin, ya. Harus ngemis dulu. Bukan ngemis dulu, mending udah ngemis nggak dikasih. Ya ampun, tanggung jawab enggak, itikat baik pun juga enggak ada nih Besti. Vicky benar-benar lari dari kenyataan. Tapi bagaimana dengan rencana uang 50 juta yang dijanjikan Vicky kepada Fang Fang? Karena sempat beredar kabar perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana yang dilaporkan Fajar di Polda Jatim juga menuntut ganti rugi. Menurut informasi dari Fajar, untuk laporan di Polda Jatim yang sudah naik ke penyidikan, dari pihak VP menawarkan Fajar dana sebesar 50 juta. Ya, tapi Fajar menolak dan ingin tetap meneruskan ini ke jalur hukum. Lalu bagaimana dengan dugaan penelantaran? Akankah Fang Fang juga akan melaporkan Vicky Prasetyo atas dugaan tersebut? Dan bagaimana nasib Vicky Prasetyo nanti? Karena menurut keterangan beberapa korban, nama Vicky kini sedang jadi incaran polisi karena kasus dugaan penipuan dan penggelapan kepada beberapa korban sekaligus. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.